Guys, ngomong-ngomong. Coba pengen cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Nama saya Sri Rezeki Durian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asal-usul kehidupan. Kapan, di mana, dan dengan cara bagaimana kehidupan di bumi ini berawal? Dari mana kehidupan ini berasal? Jawabannya mungkin mudah ditemukan. Namun, bagaimana kita membuktikan hal ini adalah persoalan yang lain. Berbagai teori asal-usul kehidupan telah disusun oleh para pakar, tetapi belum ada satupun teori yang diterima secara memuaskan oleh semua pihak. Teori asal-usul kehidupan yang pernah disusun: yang pertama, teori kreasi kas; yang kedua, teori kosmozoan; yang ketiga, teori abiogenesis klasik; yang keempat, teori biogenesis; yang kelima, teori abiogenesis modern atau biokimia. Yang pertama, teori kreasi kas. Kehidupan diciptakan oleh zat supranatural atau gaib pada saat istimewa, dan semua spesies makhluk hidup diciptakan sendiri-sendiri seperti adanya saat ini. Yang kedua, teori kosmozoa. Teori kosmozoa menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda-benda langit yang membawa molekul-molekul kompleks di bumi. Yang ketiga, teori abiogenesis klasik. Tokoh paham ini adalah ahli filsafat Yunani Aristoteles pada ke-394 sampai 322 sebelum Masehi, yang berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul secara spontan karena adanya gaya hidup. Pendapat ini bertahan sampai abad ke-17 sampai abad ke-18. Berikutnya, teori abiogenesis klasik. Paham ini diperkuat oleh Antonie van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda atau abad ke-18, yang berhasil membuat mikroskop melihat jasad Rennie di dalam air bekas rendaman jerami. Hasil penemuannya tersebut memperkuat teori generatio spontanea. Teori biogenesis. Pada percobaan Francisco Redi pada tahun 1668 telah dilihat di dalam flagella. Percobaan Lazarus Spallanzani pada tahun 1729 sampai 1799 terlihat pada labu pertama dan labu kedua. Air kaldu dipanaskan pada labu pertama, lalu didinginkan, terdapat ada mikroorganisme. Labu kedua didinginkan, tidak dapat mikroorganisme. Lalu apa yang terjadi? Setelah didiamkan selama kurang lebih 1 minggu, pada labu pertama air kaldu menjadi keruh, berbau busuk dan banyak mengandung mikroorganisme. Pada labu kedua air kaldu jernih dan tidak berbau. Kesimpulannya, bahwa pada tabung yang terbuka terdapat kehidupan yang berasal dari mikroorganisme yang ada di udara, sedangkan yang tertutup tidak terdapat kehidupan. Maka kehidupan itu bukan berasal dari air kaldu. Percobaan Louis Pasteur. Percobaannya yaitu air kaldu disterikan dan ditembus pipa berbentuk layar angsa. Air kaldu tetap bebas dari mikroba, lalu dimiringkan sampai air kaldu keluar ke ujung pipa. Karena dimiringkan, air kaldu menjadi keruh dan penuh mikroorganisme. Teori biogenesis terdiri dari 3, yaitu omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo. Teori abiogenesis modern. Alexander Oparin mengemukakan bahwa kondisi bumi primitif sangat mendukung reaksi kimia untuk sintesis bahan organik komplit, dan makhluk hidup pertama merupakan hasil dari evolusi molekul anorganik. Evolusi kimia oleh Oparin Harbani. Model perangkat percobaan militer dan oleh untuk sintesis molekul organik secara abiotik, seperti terdapat pada gambar. Terdapat CH4 atau metana, NH3 atau amoniak, H2 atau gas hidrogen, H2O atau uap air. Hasil percobaan Miller dan Urey tersebut memberikan petunjuk bahwa satu satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipid, gula, asam amino, nukleotida dapat terbentuk di bawah kondisi abiotik. Yang menjadi masalah utama adalah belum dapat terjawabnya bagaimana mekanisme peralihan dari senyawa kompleks menjadi makhluk hidup yang paling sederhana.